Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razan Faiz Noval dari kelas 4 DEC 1. Saya di sini diamanahi untuk menjadi ketua dari kelompok dari bangku kiri, di mana pada praktik kali ini kita sekelompok diminta untuk mengerjakan mini project, yaitu menambahkan fungsi mesin fresh dan bor ke dalam mesin bubut Piccolo yang sudah ada, dengan mengikuti konsep yang sudah ada untuk selanjutnya dilakukan proses embodiment design, perealisasian konstruksi menggunakan software 3D modeling. Lalu yang selanjutnya ada daftar tuntutan. Nomor 1 yaitu aktuator yang sudah ada atau motor yang ada pada mesin bubut Pico 450, yaitu motor tatung 308 volt dengan switch 1 0,75 kW dan switch 2 1,1 kW. Yang kedua, elemen transmisi pengatur putaran yaitu CVT 1 tingkat. Yang ketiga, ada eretan atau fungsi yang harus ada pada mesin bubut itu, yaitu bor dan milling. Lalu ada tool holder dengan spesifikasi MK2. Lalu yang kelima, ada jarak spindle milling dengan spindle bubut, yaitu setengah dari kapasitas Pico 450. Lalu selanjutnya ada panjang langkah pergerakan spindle pada sumbu Z, yaitu 120 mm. Selanjutnya ada tuntutan sekunder, di mana kecepatan pemakanan pada mesin bubut yaitu 0,05 sampai 0,2 mm per rotasi. Lalu yang kedua ada jarak spindle milling dengan spindle bubut kurang lebih 100 mm. Lalu material yang dapat diproses pada mesin ini yaitu maksimal ST60. Tuntutan tambahannya yaitu kepala milling harus dapat diputar sebanyak 360 derajat. Selanjutnya ada diagram fungsi, di mana terdapat 5 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi penerus putaran, yang kedua ada fungsi pengatur gerak pemotongan, lalu yang ketiga atau yang C yaitu fungsi pemegang tool atau spindle, lalu yang D ada fungsi pengatur gerak pemakanan, fungsi pergerakan bor, dan fungsi pergerakan milling. Yang terakhir ada fungsi rangka. Selanjutnya yaitu pembagian tugas berdasarkan setiap fungsi untuk setiap anggota kelompok dari bangku kiri, yaitu pertama ada fungsi penerus putaran, yaitu membuat poros 2 dan 3 dikerjakan oleh Aira dan Savana. Lalu yang kedua ada fungsi pengatur gerak pemotongan atau CVT dilakukan oleh Rizhan. Lalu yang ketiga ada fungsi pemegang tool ditambah dengan mengerjakan draft dari assembly, yaitu oleh Imam dan Zidan. Lalu yang keempat ada fungsi pengatur gerak pemakanan dilakukan atau dikerjakan oleh Dimas Taji. Lalu yang terakhir yaitu fungsi rangka dengan assembly keseluruhan 3D-nya, yaitu oleh saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tuntutan sebelumnya. Di sini saya Ziani Nozidan dengan NIM 222421025 kelas 4 DEC 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai gambar draft assembly keseluruhan mesin dari mesin yang telah kami rancang, yang merupakan representasi lengkap dari susunan komponen beserta sistem transmisi daya pada mesin ini secara general. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari mulai mesinnya secara general hingga gambar draft keseluruhannya. Di sini ada mesinnya yang telah kami rancang. Secara umum, mesin ini memperlihatkan konfigurasi struktural mesin milling dan drilling. Di sini ada gambar, kita langsung aja ke gambar draftnya di sini. Nah, jadi secara umum gambar ini memperlihatkan konfigurasi struktural mesin milling dan drilling
yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan presisi dan dengan efisiensi transmisi tenaga yang optimal. Nah, terdapat 3 bagian besar yang dapat diidentifikasi secara visual, yaitu bagian penggerak utama, bagian transmisi dan kepala mesin, serta bagian mekanisme pengatur gerak vertikalnya. Nah, pertama, pada bagian bawah terlihat motor penggerak utama yang menggunakan motor tatung 380 volt dengan kapasitas daya 0,75 hingga 1,1 kW. Nah, motor ini berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan sistem transmisi puli dan V-belt melalui kombinasi 2 tingkat puli. Nah, sistem ini mentransfer energi mekanik dari motor menuju kepala mesin dengan rasio kecepatan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan proses pemotongan. Nah, kedua, pada bagian tengah terdapat bevel gear dan pemutar kepala mesin yang berperan sebagai penghubung antara tenaga rotasi dan sistem transmisi pada poros utama di kepala mesin. Di area ini juga disertakan nipple pelumas yang berfungsi untuk menjaga kelancaran pergerakan serta mengurangi gesekan pada area bearing dan gear. Nah, bagian ini menjadi titik krusial dalam menjaga efisiensi serta ketahanan mekanis dari mesin yang telah kami rancang. Selanjutnya kita lanjut ke bagian atas sebelah sini. Pada bagian atas terdapat sistem CVT yang dilengkapi dengan switch dari CVT-nya. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putar spindle secara berkelanjutan tanpa perlu mengganti posisi belt secara manual. Nah, dengan demikian operator dapat melakukan penyesuaian kecepatan secara lebih fleksibel dan presisi sesuai dengan karakteristik material atau jenis pemotongan yang akan dilakukan. Lalu lanjut ke bagian sini, bagian kanannya itu ada pinole. Nah, pada bagian di sini terlihat pinole dan spline yang menjadi bagian utama dari sistem gerak vertikal dari mesinnya. Nah, gerakan naik turun pinole ini dikendalikan oleh 2 buah tuas, yaitu drilling handle dan milling handle, yang masing-masing terhubung dengan mekanisme rack and pinion serta worm gear. Nah, kedua sistem ini memungkinkan kontrol pergerakan vertikal yang halus, stabil, juga akurat dalam proses pengoboran maupun perataan permukaan benda kerja. Nah, secara keseluruhan, gambar assembly ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur transmisi, tenaga, dan hubungan antar komponen utama pada mesin mesin yang kami rancang. Mulai dari sumber tenaga dari bagian bawah, sistem transmisi pada bagian tengah, hingga mekanisme penggerak vertikal di bagian atas. Seluruhnya dirancang untuk bekerja secara terpadu ya, guna menghasilkan kinerja pemotongan yang efisien dan tingkat presisi yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk bagian berikutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang akan membahas secara lebih detail mengenai setiap sub-assembly-nya, seperti pada sistem transmisi atau pada bagian gerakan vertikal, juga bagian poros, sistem transmisi pada poros. Demikian penjelasan saya mengenai gambar drive assembly keseluruhan mesin. Terima kasih. Jadi untuk subassembly yang pertama ini, setelah motor dinyalakan, motor akan
diteruskan putarannya melalui poros 2. Nah, di poros 2 ini ada beberapa komponen. Yang pertama di sini ada puli yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor ke poros. Nah, untuk puli sendiri ini dia diam pada tempatnya, maka dari itu di sini ada step untuk menahan pulinya dan juga ada ring penahan serta ditambah mur pada bagian luarnya. Selanjutnya di sini ada bearing. Ada 2 bearing di poros 2 ini, yaitu angular contact ball bearing yang dipasangkan secara back to back sehingga membentuk huruf X. Nah, fungsi dari bearing ini sendiri yaitu untuk menahan 2 gaya aksial yang dihasilkan, baik itu dari kanan maupun dari kiri. Nah, untuk bearingnya sendiri, untuk bearing sebelah kiri ini dia bearing fix. Maka dari itu di sini untuk penahannya itu penahan bagian luarnya itu menggunakan mur dan juga step pada rumahnya. Terus untuk bagian luar bearingnya sendiri itu ditahan oleh bearing cap atau penutup bearing yang dipasangkan seal agar menahan debu yang untuk tidak masuk ke dalam bearingnya. Selanjutnya, putaran itu akan diteruskan kembali ke poros 3 melalui hubungan di sini ada bevel gear atau roda gigi tirus yang memiliki diameter tusuk sebesar 60 mm. Nah, di mana bevel gear ini pun ditahan, untuk sebelah kiri ditahan oleh step poros dan juga pada sebelah kanan di sini saya menggunakan bus untuk menahan roda gigi tersebut. Selanjutnya di sini ada angular contact ball bearing juga, tetapi dia bearing yang floatingnya. Nah, untuk bearing ini ditahan oleh mur dan juga ditutup oleh bearing cap yang terdapat lubang sehingga dapat dimasukkan mur untuk memasangkan pada rumah poros tersebut. Selanjutnya terdapat poros ketiga. Poros ketiga ini merupakan bagian dari sistem transmisi, di mana poros ini berfungsi sebagai penerus putaran dari motor menuju gerak pemotongan. Dalam poros ketiga ini ada beberapa komponen. Yang pertama, di bagian bawah ini ada bevel gear atau roda gigi tirus. Roda gigi ini memiliki rasio 1:1, yang berarti putaran inputnya sama dengan putaran outputnya. Yang diubah di sini hanyalah arah putarannya saja. Di sini arah putarannya diubah sebesar 90 derajat. Nah, agar poros ini bisa ikut berputar, dipasangkanlah pasak roda gigi yang terbuat dari baja S45C. Pasak ini ditaruh pada alur pasak dan juga lubang pada roda gigi. Nah, untuk memastikan roda gigi ini tidak akan jatuh, maka dipasangkanlah ring C. Nah, ring C ini berfungsi untuk mencegah roda gigi bergeser keluar dari poros. Nah, selanjutnya itu ada bush. Nah, bush ini itu terbuat dari baja S4 FC54400 yang juga berfungsi sebagai bantalan pelindung antara bearing dan juga rumah poros. Lalu, pada poros ini terdapat 2 buah bearing yang berjenis single row deep groove ball bearings. Yang di bawah ini dengan seri SKF 2604 dan yang di atas ini berseri SKF 2605. Setelah bearing, terdapat seal. Nah, seal ini itu berfungsi sebagai penyekat pelumas, mencegah kebocoran oli, dan juga melindungi dari debu dan kotoran
dari luar. Material yang digunakan untuk membuat seal ini adalah S45C. Nah, selanjutnya itu di bagian atas dari seal ini terdapat adanya stop washer. Nah, stop washer ini dari HPC dengan nomor katalog MB5. Fungsi dari stop washer ini untuk sebagai penahan mekanis dan mencegah lock nut bergeser akibat getaran ataupun gaya tarik saat mesinnya beroperasi. Nah, di atas stop washer ini ada lock nut. Lock nut ini berpasangan dari stop washer dari HPC ini dengan nomor katalog KM5. Lock nut ini dipasang untuk menahan posisi CVT. Nah, lalu dipasangkanlah CVT. Nah, agar untuk memastikan CVT ini berputar mengikuti poros, digunakanlah pasak yang terbuat dari baja S45C juga. Lalu yang terakhir ada lock nut. Nah, lock nut ini berukuran M20, berfungsi sebagai pengunci akhir yang menahan rangkaian komponen bagian atas agar tidak lepas saat mesin beroperasi. Jadi setelah putaran ditransmisikan ke poros 2 oleh bevel gear, poros 2 akan memutar CVT. CVT ini berfungsi untuk mengatur gerak potong pada mesin Pico Mill. Jadi rasio CVT ini 1:1 karena CVT ini bisa dinaikkan ke atas dan ke bawah. Dinaikkan ke atas dan ke bawahnya itu oleh rack pinion ini. Jadi ketika si rack pinion ini diputar, CVT 1 yang bagian bawah dan CVT 2 yang bagian atas ini akan bergerak naik turun secara bersamaan. Nah, di sini juga ada beberapa komponen tambahan seperti mur pengunci. Ini berguna untuk si CVT tidak keluar ketika diatur ketinggian jarak CVT-nya, jarak ininya. Lalu ada dudukan CVT, ini berguna untuk memegang CVT dan sekaligus jadi pembawa CVT ketika bergerak naik turun. Lalu ada poros handle, ini untuk mentransmisikan putaran oleh operator ketika memutar handle ini jadi lebih gampang. Lalu berdasarkan hitungan, jarak antar sumbu poros rencana adalah hampir 320. Namun untuk menyesuaikan part dan panjang beltnya, di sini digunakan jarak antar porosnya 342. Lalu CVT yang digunakan itu CVT yang 340 series yang PD drivennya 0,5 yang ini, karena dalam hitungan putaran maksimalnya adalah 1041 dan minimalnya 642, di mana yang PD drivennya 0,5 ini memenuhi putaran tersebut. Jadi setelah CVT ini berputar
Lalu putaran tersebut akan dilanjutkan ke poros ketiga. Baik, pada konstruksi spindle, di sini terdapat CVT sleeve yang digunakan untuk meneruskan putaran dari CVT menuju poros spindle. Pada CVT sleeve terdapat konstruksi spline yang dimaksudkan agar bagian poros spindle dapat bergerak, tetap berputar, namun dapat bergerak ke arah X. Lalu pada bagian ini terdapat ada sleeve yang digunakan untuk mengontrol gerak pemakanan karena adanya rack gear yang dengan ukuran modul 2 mm. Lalu terdapat bearing antara bagian sleeve dengan poros spindle dimaksudkan untuk agar sleeve tetap diam ketika poros spindle berputar. Pada bearing ini terdapat 3 bearing yang 2 bearing berpasangan ditandemkan dan 1 bearing dipasang dengan konfigurasi O. Konfigurasi O pada bearing dimaksudkan karena gaya yang terjadi pada kasus spindle ini terjadi gayanya pada gaya pemakanan yang berada di luar dari antara bearing yang menahannya. Lalu penggunaan tandem digunakan dengan alasan agar mencapai kestabilan pada saat spindle mengalami gerak pemakanan. Di sini untuk konstruksi bearing yang bagian kiri ini ditahan menggunakan ring setting untuk bagian dalamnya, dan untuk bagian luarnya ditahan menggunakan penahan bearing. Lalu pada ring setting diikat menggunakan lock nut. Untuk bagian luar bearing ditahan pada sleeve. Lalu untuk pasangan bearing yang dipasang tandem ini untuk bagian dalam bearing yang ke arah kiri ditahan pada poros spindle, dan bagian dalam bearing di bagian kanan menggunakan lock nut. Lalu pada bagian luar bearing untuk bagian kirinya ditahan menggunakan sleeve, dan bagian kanannya ditahan menggunakan penahan bearing. Yang penahan bearing ini diikat ke sleeve dengan menggunakan baut imbus. Lalu untuk pencekaman alat potong, kami menggunakan lubang ardor standar MK2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah fungsi pemotongan dan juga fungsi pemakanan, di mana fungsi pemotongan ini akan melakukan fungsi drilling, boring, dan sebagainya. Dan sedangkan fungsi pemakanan akan melakukan fungsi milling. Untuk fungsi pemotongan dikendalikan dari pemegang yang ada di sini, di sebelah kanan. Yang tuas tersebut terhubung pada sebuah poros yang memiliki roda gigi lurus untuk menggerakkan bagian rack yang ada di sebuah spindle atau sleeve spindle-nya agar bisa memiliki fungsi naik dan turun. Selain itu juga di sini ada coil spring atau return spring, di mana spring ini memiliki fungsi untuk mengembalikan putaran yang telah dilakukan untuk fungsi boringnya atau fungsi pemotongannya. Roda gigi ini ditahan oleh pasak sejajar A
dan juga poros ini dipasangkan 2 buah bearing bertipe deep groove ball bearing. Bearing ini dipilih karena torsi atau putaran yang dimiliki oleh poros ini tidak begitu besar, maka saya rasa bearing ini cukup untuk menanggulangi gaya yang ditimbulkan. Kedua bearing ini ditahan oleh ring matahari yang ditahan juga oleh lock nut. Selanjutnya adalah fungsi pemakanan, di mana fungsi pemakanan ini dipasangkan pada di bagian depan, yang dari tuasnya itu terhubung pada sebuah roda gigi cacing yang memiliki sistem self locking. Roda gigi cacing ini dipasangkan pada sebuah ulir dalam dan juga sebuah list screw, di mana ketika tuasnya diputar, maka roda gigi cacing ini juga akan berputar, yang menyebabkan list screw-nya akan bisa naik dan turun. Lalu poros bagian sini juga ditahan putarannya oleh bearing yang ada di sini. Jenis bearingnya yaitu deep groove ball bearing. Di sini ada tuasnya dan di sini ada skalanya. Selain itu, fungsi pemakanan ini juga dipasang pada sebuah pencekam untuk sleeve-nya dan juga untuk list screw-nya. Jadi ketika ini dikunci, bagian ini tuas penguncinya digunakan, maka akan mengunci bagian list screw kepada spindle, sehingga ketika itu digunakan fungsi pemotongan tidak akan berfungsi. Yang hanya bisa digunakan adalah fungsi millingnya. Sekian dari fungsi pemotongan dan fungsi pemakanan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fungsi rangka yang ditugaskan oleh saya, yang mana ini dikerjakan oleh saya juga. Pertama-tama, untuk fungsi rangka kita harus mengetahui dimensi lubang yang akan diikat nantinya untuk mesin milling ini atau gearboxnya dahulu. Pertama, untuk dimensinya kita harus mengetahui dimensi lubang dari sisi ke sisinya, yaitu 7 mm dengan diameter lubangnya yaitu lubang ulir M5. Lalu selanjutnya, untuk membuat gearbox, saya harus menyesuaikan dengan poros 2 dan poros 3, di mana terdapat bevel gear dan juga bearing yang harus disesuaikan. Lalu untuk tutup gearbox sendiri harus bisa menumpu poros 3 dan juga tidak lupa ditambahkan nipel lumas untuk melumasi bagian dalam dari gearbox. Selanjutnya ada rangka atas, di mana rangka ini harus berputar di tumpuan dari penutup gearbox. Dari daftar tuntutan tambahan bahwa rangka ini harus bisa diputar sebanyak 360 derajat
yang mana saya menggunakan sistem ulir untuk mengencangkan agar tidak berputar. Pertama-tama ini adalah posisi mengunci. Kunci ulirnya dibuka, lalu rangka atas bisa diputar. Sebanyak 360 derajat. Lalu untuk menguncinya lagi, tinggal memutar tuas pengunci. Otomatis poros penumpu pada tutup gearbox akan terjepit oleh rangka. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari penumpu poros dan juga penumpu spindle. Untuk tumpuan ini, material yang dipakai yaitu ENGJL 100 atau besi tuang. Terdapat bus, yang mana bus ini dibuat dengan material kuningan untuk menahan gesekan yang terjadi. Jadi pada penumpu rangka ini juga menumpu bearing untuk poros 3. Lalu selanjutnya untuk tutup dari rangka ini sendiri yaitu bisa dibuka dengan sistem engsel untuk bila diperlukan maintenance pada CVT. Selanjutnya ada rangka dari sistem Fries. Rangka ini menumpu worm gear untuk melakukan proses milling. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain.